hampir 10 tahun terakhir, kami baca berbagai risalah, rapat RDPU, Raker, dan seterusnya, kita masih mengalami 3 hal masalah utama dalam isu terkait dengan kesejahteraan guru ini, yang lalu berefek kepada kualitas pendidikan nasional kita. Yang pertama adalah isu terkait dengan skema pengangkatan guru yang berkali-kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Skema pengangkatan ini sekali lagi perlu dilakukan revisi total dari berbagai aspek, supaya Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35+ harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya, itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun, mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Narasi ini kita dorong bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik selama lebih dari 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme. Mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin saudara-saudara kita yang hari ini saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya. Karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes, tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo, saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun, tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior, saya yang mungkin baru ban kuning, baru ban hijau, sakit hati saya. Jadi, tolong saya mengapil juga kepada Komisi 10, kita perjuangkan mereka, memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah pernyataan politik dari fraksi Demokrat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Harus menjadi perhatian pemerintah, dan saya mendukung, dan saya minta teman-teman Komisi 10 kita mendukung mereka, sehingga yang mereka diberikan kesempatan tidak harus lagi pakai tes. Karena dengan pengalaman yang mereka miliki, lebih dari 5 tahun mereka bekerja, dengan usia yang di atas 35 tahun, tentu ini tingkat kematangan emosional, tingkat kematangan psikologis, tingkat kematangan di dalam pedagogis, ini sungguh sudah teruji. Oleh karena itu, saya kira pada kesempatan ini, bahwa tahun 2021 ini menjadi suatu tahun perjuangan dan titik balik untuk kita memberikan kesempatan, atau melalui pemerintah meminta pada pemerintah, supaya pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk menjadi PNS. Tentunya tanpa mengulang-ulang lagi, saya ingin mengajak kita semuanya, pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota, mari kita sama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya ada di wilayah Komisi 10, tapi juga ada di wilayah Komisi 2 dan ada di wilayah Menpar RB. Untuk itu tentunya kita perlu mengajak teman-teman dari Komisi 2 dan dari kementerian lain untuk bisa kita sama-sama mewujudkan apa yang diharapkan, yang disampaikan oleh para guru dari pagi hingga siang hari ini.
Selebihnya kita serahkan kepada pimpinan Komisi 10 yang kita tahu sangat handal, yang sangat komunikatif dan sangat gigih di dalam berkomunikasi dengan komisi lain, dan kita semua sebagai anggota Komisi 10 telah berikhtiar untuk terus mengawal apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Jadi saya kira tadi antara lain ada beberapa solusi yang ditawarkan, seperti misalnya tadi ya, kepres PNS tanpa tes, yes, nah, itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan. Dan ini wajar karena teman-teman sudah mengabdi puluhan tahun, jadi istilah yang tepat memang bukan perekrutan tapi pengangkatan. Kami mendukung ya teman-teman GTKHNK tadi untuk bisa diangkat sebagai PNS karena memang sewajarnya demikian. Misalnya nanti barangkali perlu dibuat semacam assessment bagi GTKHNK yang akan diangkat menjadi PNS ini, bukan untuk menentukan lulus tidaknya, tapi untuk memetakan kemampuan semua, supaya intervensi dan program-program peningkatan dan juga dukungan untuk profesi gurunya bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi yang sekarang kita hadapi dan tuntutan-tuntutan ke depan. Jadi mungkin perlu kerjasama ya. Jadi saya rasa nanti apa yang diinginkan pemerintah dengan apa aspirasi teman-teman itu harus dicari titik tengah dan jalan keluarnya. Yang menyelamatkan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka dengan memenuhi aspirasi yang tadi disampaikan. Yang pertama, mereka diangkat, bukan diseleksi ya. Diangkat sebagai PNS tanpa tes. Itu sangat saya dukung, karena memang saya tahu persis ya. Justru guru-guru honorer inilah yang layak sebetulnya diberi penghargaan, dan mereka yang betul-betul adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, saran saya kepada komisi, supaya ini nanti menjadi kesimpulan kita, rekomendasi dari Komisi 10, dan kalau perlu kita Komisi 10 bersama dengan Komisi 2 dan Komisi 8 yang membidangi agama dan komisi-komisi lain yang berkaitan ya, menulis surat kepada pimpinan DPR RI, kemudian juga meneruskan surat dari Komisi 10 ini kepada Bapak Presiden ya, dengan tentu berdasarkan bahan-bahan masukan yang sudah disampaikan oleh forum pada pagi hari ini. Dan ini harus kita dukung bagaimanapun. Yang pertama nanti dengan Kemendikbud juga, karena kita akan juga melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa kementerian termasuk Kemendikbud. Ya mohon ini suara kita tetap menyuarakan jeritan hati para guru honorer ini ya. Dan rekrutmen yang 1 juta juga harus kita ingatkan kepada Bapak Menteri, ini diprioritaskan, bukan, sekali lagi ini bukan seleksi. Kita betul minta kepada Menteri supaya tidak ada seleksi bagi guru yang memang sudah mengajar secara nyata, secara real, yang tergabung dalam GTKHNK 35+ ini. Mereka tidak dites lagi, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Ibu Hetipah. Ini hanya semacam replacement test. Jadi untuk mengetahui, untuk memetakan kompetensi supaya memudahkan pembinaan selanjutnya. Karena bagaimanapun juga peningkatan mutu pendidikan itu juga tergantung dari kompetensi tenaga pendidikan. Sehingga tidak ada alasan bagi guru-guru honorer ini tidak masuk, apakah nanti tetap pada P3K atau bisa menjadi PNS, tapi ini juga menjadi bagian perjuangan dari kita. Bapak Presiden bisa menerima untuk menjadi PNS tanpa tes berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan penting bagi kita. Hendaknya Kementerian Kemendikbud membuka diri lah, ya, jangan merasa paling hebat, paling kokoh, sehingga kecewa banget ya guru-guru kita ini ditelantarkan. Saya ke Dapil mendapatkan laporan, ya ada yang cuma 20.000 terima sebulan. Layakkah itu untuk manusia? Di dalam memperjuangkan dan menyampaikan permohonan peninjauan kembali terhadap regulasi P3K tahun 2021. Kita tentu saja tidak akan memberikan angin surga kepada bapak-bapak ibu semuanya ini. Karena berangkat dari 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa 1, kita berbicara tentang guru, khususnya honorer ini, harus berangkat dari 3 hal.
Pertama, adanya kejelasan status. 1. 2, adanya kejelasan kesejahteraan. 3, adanya kesejahteraan jaminan sosial. Ini saya sampaikan di Dapil Sulawesi Selatan, tadi ada dari Bulukumba, dari Wajo, dari tempat semuanya. Karena semuanya penuh menyampaikan, bahkan dengan air mata. Bagaimana nasib kita ini? Saya pikir bahwa kami di Komisi 10 sudah berusaha. Tentu saja usaha ini akan berkelanjutan dan titik kulminasinya dengan kehadiran Bapak di sini. Itu juga pernah kita lakukan secara terbatas waktu RDPU dengan guru honorer di Komisi 10. Bahwa kita sebetulnya pengen sekali persoalan-persoalan ini tuntas. Tapi dengan adanya intervensi namanya wacana baru tentang 1 juta tadi P3K, tentu saja berkembang semuanya. Ada yang menyatakan ini peluang. Ada yang mengatakan ini tidak cocok, seperti barusan disampaikan tadi. Tapi bagaimanapun juga, Pak Ketua dan pimpinan semua kita semuanya, saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Adi Mawaya Ramli, Dapil Sulsel, pengen bahwa segera sesudah usai ini, dengan catatan yang disampaikan Pak Kiri tadi, beberapa hal, tentu saja kita harus follow up. Di follow up dengan bukan sekedar kata-kata, tapi bentuk tulisan, dan tentu saja disampaikan kepada yang sangat bermaslahat. Baik kepada Pak Menteri Mas Nadiem maupun pada Komisi 2, dan terlebih-lebih lagi ada lagi kaitannya bebannya. Bagaimana dengan guru agama PAI? Itu juga bagian tidak jelas statusnya. Apakah di bawah Kementerian Agama, tapi tidak apakah di Kemendikbud? Tidak jelas itu statusnya. Jadi untuk berbicara seperti ini juga tidak bisa dia, karena bukan koridor kita di Komisi 10, tapi juga mereka juga guru. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja keadilan sosial bagi seluruh guru. Baik dia di Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kemendikbud. Apalagi diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, ini semuanya. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih aspirasi pada teman-teman guru semuanya. Kami tidak tidur. Bukan saja Tuhan tidak tidur. Kami di Komisi 10 tidak tidur mendengarkan Anda semuanya. 3 hari yang lalu kami melakukan webinar. Masalah ini juga dengan Universitas Unhas dari Pasca Sarjana. Masalahnya juga sama. Semua disampaikan oleh para guru besar di sana bagaimana kita dapatkan jalan keluar. Nah, saya pikir di ujung jembatan ini masih ada lilin yang kita mau lihat. Tergantung dari pimpinan dan kita semuanya di Komisi 10 ini, dan dukungan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Dukungan baik moral maupun doa. Tentu saya harus berdoa supaya kita semuanya mendapatkan sesuatu. Tidak terus dikejar-kejar. Mimpi kita ini anggota DPR Komisi 10 itu mimpi guru itu. Bagaimana ini nasibnya? Kita ke kantor ketemu lagi dengan guru honorer. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Kita ke dapil reses, itu lagi yang ditanyakan. Oleh karenanya sekali lagi saya sangat bersemangat, sekaligus sangat PKB ini satu sepakat. Tentu saja Bapak mendengar kemarin wakil ketua DPR bidang Kesal Pak Muhaimin Iskandar itu langsung menanggapi tentang misalnya penghapusan ASN guru. Lalu ditindaklanjuti oleh sendiri ketua komisi. Kita menolak adanya hal-hal yang berkaitan dengan nasib guru, tapi tidak dikonsultasikan dengan Komisi 10. Oleh karenanya Pak, ini menjadi perhatian kita semuanya untuk kedepannya lebih konteks pokok persoalan menukik supaya jangan sampai hal ini berlarut-larut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apresiasi saya, terima kasih. Yang plus 35 itu betul-betul diangkat tanpa harus ada tes. Alasannya mudah-mudahan diangkat. Terima kasih Pak. Ada tes. Karena memang persoalannya ini sudah luar biasa. Ibu-ibu berjuang di daerah itu luar biasa. Saya memahami betul suasana kebatinan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami tidak banyak hal yang ingin disampaikan. Hanya kami akan berjuang untuk bagaimana memperjuangkan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada mereka yang di atas 35 tahun untuk betul-betul diangkat menjadi PNS tanpa tes. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kategori umur 35 tahun ke atas untuk diterima tanpa tes. Karena memang yang pengabdiannya udah cukup